kembali di podcast Demau. Kenalan dulu yuk. Nama aku Arini Oktaviani, tapi kalian bisa panggil aku Arin. Oke, hari ini aku bakalan mengudara bareng narasumber yang keren abis. Pastinya kita bakalan membahas suatu topik yang seru. So pasti kalian bisa stay tune di podcast ini. By the way, buat kalian yang lagi dengerin podcast ini, gimana nih sama status kalian? Apa udah jadian? Cie. Atau lagi digantung? Semoga aja penantian kalian berharga ya, kayak lagunya Rizky Febian. Atau bahkan ada yang masih nyaman dengan kesendirian alias jomblo. Tapi ngomongin tentang jomblo, banyak nih yang bilang kalau misalkan jomblo itu ngenes. Kayaknya dia belum pernah deh ngerasain yang namanya ada di titik self-love dulu. Bener gak nih para jomblo? Ngomongin tentang jomblo, ciwi-ciwi yang ada di sini pernah gak sih mengalami suatu hal yang tidak mengenakan? Contohnya, kayak kalian lagi jalan sendiri tanpa ada cowok yang mendampingi kalian, terus kalian mendapatkan perlakuan dari beberapa oknum yang membuat kalian merasa tersinggung, dipermalukan, atau bahkan terintimidasi. Nah, kalau kalian pernah merasakan hal seperti itu, bisa jadi kalian telah dilecehkan. Ngeri juga ya kalau kayak gitu. Karena pelecehan seksual itu sebenarnya bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwasannya pelecehan seksual itu bisa terjadi di kampus Islam. Wow. Muncullah beberapa pertanyaan. Kok bisa sih? Gimana sih? Memang pelecehan seksual itu seperti apa? Nah, daripada kita menerka-nerka, mari langsung saja kita mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang telah hadir di depan saya ini. Oke, di depan kita ini sudah ada Kak Sela Purnama. Oke, beliau merupakan ketua dari WSC UIN Bandung. Kita sapa dulu Kak Sela ya. Halo Kak Sela. Halo. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Kak, boleh nggak sih pertama-tama ini dijelaskan terlebih dahulu apa itu WSC? Oke. Sebelumnya kalau WSC itu kan kepanjangan dari Women's Study Center ya, di mana WSC itu UKM dari UIN Bandung, kampus kita gitu ya. Oke. Yang bergerak di bidang permasalahan keperempuanan, terus gender, dan pastinya hak asasi manusia sih. Udah sih singkatnya gitu aja sih. Oh, singkatnya seperti itu. Jadi lebih berfokus kepada permasalahan tentang gender, keperempuanan, dan juga hak asasi manusia. Iya. Oke Kak, tadi kan sudah disinggung sedikit di atas mengenai pelecehan seksual. Boleh nggak sih Kak dipaparkan sedikit tentang pelecehan seksual itu seperti apa sih? Oke. Sebenarnya pelecehan seksual itu bagian dari kekerasan seksual ya, bagian dari bentuk-bentuk kekerasan seksual. Oke. Nah, pelecehan seksual ini sebenarnya bukan hanya, sebenarnya kita tahu kalau pelecehan seksual itu bisa hanya dari fisik aja kan. Iya. Yang banyak orang tahu cuma itu aja. Iya. Tapi sebenarnya yang non fisik juga itu termasuk dalam pelecehan seksual gitu. Oh, oke. Gitu. Kalau yang secara fisik pasti teman-teman semua udah pada tahu gitu ya. Menyentuh tanpa adanya konsen, menyentuh bagian tubuh seseorang itu tanpa adanya konsen, itu pelecehan seksual secara non-verbal. Tapi kalau pelecehan seksual secara verbal itu kayak kita misal banyak sering yang mengalami catcalling kayak gitu. Oke, catcalling. Ya. Apa itu Kak catcalling itu? Jadi catcalling itu kayak misalkan kita lagi lewat terus ada segerombolan orang, terus orang itu siul-siulin kita. Oh, digodain gitu ya. Sweet cewek gitu. Oh, oke. Itu banyak banget yang kayak gitu, dan sebenarnya masyarakat masih belum tahu nih kalau ini tuh masuk ke dalam pelecehan seksual gitu. Karena dianggap hal sepele gitu ya, jadi ya udah dibiarin aja gitu. Iya. Mungkin kebanyakan sebagian perempuan juga ada gitu yang merasa bahwa digodain nih gue gitu. Iya. Cantik nih gue hari ini. Iya benar banget. Padahal itu termasuk dalam pelecehan seksual. Oke. Sebenarnya yang termasuk kategori pelecehan seksual itu kayak gimana sih Kak? Yang tadi udah aku sebutin tadi sih, pelecehan seksual kategorinya yang itu tadi. Ada secara verbal dan non-verbal. Oh, dibagi ke dalam dua itu ya. Iya. Ke dalam verbal dan juga non-verbal. Oke. Sebenarnya Kak, apa sih yang menjadi pemicu adanya pelecehan seksual? Apa benarkah karena pakaian? Oh, pastinya enggak ya. Pakaian
Kalau gini, kalau karena pakaian ya itu nggak bisa dijustifikasi karena pakaian ya, karena kita tahu udah ada datanya di Detik, bisa cek di Google kalau mau tahu. Kalau misalkan yang paling banyak terkena dari atau menjadi korban pelecehan seksual itu adalah pakaiannya yang tertutup. Jadi yang pakaian terbuka itu apa namanya yang paling sedikit gitu, bukan paling sedikit gitu ya, tapi ya emang dominan mereka yang memakai pakaian yang tertutup gitu, jadi nggak bisa dijustifikasi untuk kamu mendapatkan, kamu jadi korban pelecehan seksual tapi Iya. karena busana. Oke, berarti meskipun yang sudah tertutup, mereka mungkin saja terkena pelecehan seksual seperti itu Iya, ya. betul. Oke, dan sebenarnya pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja ya kak ya. Iya. Oke, lantas apa sih ya kak yang harus kita lakukan saat kita telah mendapatkan pelecehan seksual? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya bisa terpuruk saja? Ya ampun, aku udah dapat pelecehan seksual, dan itu dijadikan sebagai kesalahan dalam diri kita, dan akhirnya kita menjadi termenung setiap harinya karena kejadian tersebut. Jadi rata-rata dominan ya kalau misalkan mereka yang menjadi korban pelecehan seksual itu yang benar kata teteh tadi bilang ya, kalau misalkan dia merenung aja, keep apa yang udah dialami, dia nggak mau cerita ke orang karena di masyarakat ketika mereka berbicara gitu ya, itu langsung mendapatkan stigma gitu. Iya, kayak gitu kan, stigma kayak kalau apa yang dialami itu adalah sebuah aib gitu kan, atau kayak kamu sih keluar pakai pakaian terbuka atau keluar malam gitu kan, itu kan stigma dari masyarakat yang membuat para korban nggak berani speak up gitu ya. Nah jadi kalau misalkan ketika mengalami pelecehan seksual, yang pertama terima aja dulu, yang memang susah gitu ya. Iya pasti. Susah untuk nerima itu, kayak berdamai aja dulu nih sama diri sendiri. Pasti bakal susah banget, tapi kayak healing aja gitu, healing untuk melakukan hal yang diinginkan gitu. Ketika udah siap, udah berani, udah percaya, udah merasa aman gitu ya, kalau misalnya dia speak up nggak mendapatkan stigma gitu, boleh langsung cerita ke orang terdekat dia gitu, baik teman atau sebenarnya kalau bisa ya ke ke yang lain, yang membuka layanan mengenai pelecehan seksual. Konsultasi mungkin ya kak ya. Oke, karena kalau misalkan dipendam sendiri, nanti jatuhnya dia jadi stres sendiri juga ya, kayak kepikiran gitu. Aduh, aku berdosa banget karena mungkin framing orang-orang sekitar dia menyatakan bahwa wah ini cewek nggak bener nih, udah dapat pelecehan seksual. Kayak gitu ya kak. Oke. Kak, hasil dari pengaduan yang diterima oleh WSC, apakah diteruskan kepada pihak kampus? Dan lantas apa tindakan dari pihak kampus tersebut? Jadi gini ya, sedikit cerita. Pada tahun 2018 ke 2019 gitu ya, ada, mungkin nanti juga tahu ya. Apa tuh? Menarik nih. Pelakunya dosen melakukan pelecehan seksual gitu ya, mahasiswanya. Dan dari WSC juga udah sempat kayak membentuk suatu aliansi namanya Komite Aksi Mahasiswa gitu ya. Aliansi itu kayak mengadakan aksi lah ya di sekitar kampus untuk menyuarakan kasus ini tersebut gitu ya. Kayak gitu. Terus tapi berjalannya waktu ya, karena udah banyak desakan dari mahasiswanya gitu ya, pihak kampus ya membentuk tim investigasi. Tapi tim investigasinya itu nggak secara transparan, terus dibentuknya tuh secara tertutup gitu, terus tidak melibatkan dari mahasiswanya gitu. Jadi dari aliansi itu nggak dilibatkan ke dalam tim investigasi tersebut, dan sampai sekarang juga belum selesai. Jadi masih ngegantung sampai sekarang ya. Kayak hubungan gitu. Berarti dari pihak WSC-nya sendiri tidak dilibatkan ya kak? Iya. Oke. Apakah akan membuat sebuah pergerakan lagi untuk mengusut kasus-kasus yang sebelumnya? Pastinya kalau dari WSC mbak ya pasti. Yang terpenting harus ada solidaritas dari teman-temannya. Solidaritas. Oke. Dan juga harapannya semoga pihak kampus ini bisa bekerja sama ya untuk mengungkap sebenarnya fakta yang sesungguhnya yang terjadi kepada mahasiswa. Oke kak.
Lanjut ya Kak. Ya. Landasan hukum WSC yang dijadikan pedoman untuk menanggapi pengaduan pelecehan seksual di kampus itu seperti apa sih Kak? Kalau landasan hukum sebenarnya berbicara hukum di negara kita juga kan kita belum ada ya landasan hukumnya ya. Tapi karena dari WSC sendiri kita punya semacam modul atau semacam buku panduan gitu ya. Tapi yang memang sebenarnya belum jadi gitu seluruhnya gitu, masih dirancang gitu ya. Ibarat undang-undang masih jadi RUU gitu. Gitu kan. Jadi belum disosialisasikan ke masyarakat kampus juga, tapi itu sih yang menjadi landasan WSC dan yang paling penting landasan atas dasar kemanusiaan. Atas dasar kemanusiaan. Oke. Kak, mungkin di sini teman-teman kan ada yang belum tahu. Semisal mereka mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, lalu ingin bercerita kepada WSC, step by step itu seperti apa sih Kak? Jadi di WSC sendiri kan ada yang namanya bilik pengaduan gitu ya. Nah, bilik pengaduan ini yang membuka untuk layanan bagi siapa aja masyarakat kampus, tapi bisa juga yang di luar kampus juga untuk sekadar bercerita, melaporkan, atau ya memang kalau misalkan kasusnya udah menurut korban itu memang mau dilanjutkan ke hukum atau apapun juga bisa kami tangani gitu. Jadi melalui bilik pengaduan bisa di DM di Instagramnya bilik pengaduan. Di Instagramnya boleh disebutkan Kak di sini? @bilikpengaduan_WSC. Buat teman-teman mungkinnya yang merasakan hal seperti itu, merasakan kegelisahan gundah gulana yang tidak meredam sampai sekarang, bisa langsung aja lapor ke bilik pengaduan. Kak, sebenarnya yang mendapatkan pelecehan seksual itu lebih sering kepada laki-laki ataukah kepada perempuan? Kalau yang paling sering mendapatkan pelecehan seksual ya pastinya perempuan ya. Karena yang pertama adanya relasi kuasa gitu. Adanya relasi kuasa, terus perempuan dianggap inferior gitu. Nah, dari perempuan dianggap inferior jadinya ada relasi kuasa di dalam situ gitu kan. Jadi laki-laki merasa dia superior, terus dapat perempuan bisa dilakuin apa aja sama mereka gitu kan, seenaknya gitu ya kan. Jadi terus abis itu perempuan juga masih dianggap objek, masih dipandang sebagai objek gitu ya, bukan sebagai subjek. Nah kayak gitu sih. Jadi ya kayak gitu sih maksudnya. Jadi perempuan yang lebih dominan terkena pelecehan seksual. Bagi para laki-laki jangan seenaknya sama perempuan ya. Ingat, ibu kalian juga perempuan nak. Kak, tapi sejauh ini ada nggak sih pengaduan dari laki-laki, misalkan dia mendapatkan kekerasan seksual dan berbicara kepada bilik pengaduan, sharing gitu sama bilik pengaduan, Kak aku gini, pernah nggak sih kayak gitu Kak? Iya pernah ada, tapi kayak nggak secara formal gitu ya, mengadukannya kayak cuma informal gitu aja, karena korbannya sendiri juga banyak lah, nggak banyak juga sih. Ada lah ya pokoknya, kayak masih ngerasa gak percaya, kan gue laki-laki gitu ya, aku gue dapat perlakuan kayak gini, atau gue ngalamin kayak gini gitu. Kok aku dilecehkan perlakuan laki-laki gitu. Lantas Kak, harapan kedepannya mengenai maraknya pelecehan seksual yang sering terjadi di kampus ini dari Kakak sendiri itu seperti apa? Ya semoga kalau misalkan adanya pelecehan seksual di kampus gitu ya, setidaknya kampus bisa menindak tegas gitu ya pelaku pelecehan seksual ini, dan harus diusut dengan secara tuntas, dan pastinya jangan tertutup gitu ya, harus transparan gitu. Dan jangan mengatasnamakan atas nama baik kampus tapi menutup kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini. Betul, sepakat, karena ada korban-korban yang ingin dituntaskan permasalahannya ya Kak ya. Bener banget. Betul banget. Oke. Kak, tolong dong dikasih tipsnya gitu buat kita lebih meminimalisir terjadinya pelecehan seksual di kampus. Kalau tipsnya yang pertama ya harus dari diri kita sendiri gitu ya. Harus ada penyadaran dari diri kita sendiri kalau misalkan apa yang dia lakukan nanti, kalau misalkan dia melakukan hal tersebut pasti itu akan merugikan orang lain, bukan orang lain juga tapi merugikan dia sendiri gitu. Jadi harus ada penyadaran dari dirinya sendiri gitu. Siap. Jadi sebenarnya pelecehan di kampus Islam pun marak terjadi ya Kak sebenarnya. Jadi tidak, misalkan kampus Islam framingnya kayak gitu, jadinya tidak ada
pelecehan seksual, tidak menutup kemungkinan seperti itu ya Iya, Kak ya. benar. Oke. Dan satu lagi mungkin ya Kak pertanyaannya. Mungkin masuk ke dalam tips juga nih. Tadi kan lebih menyeluruh untuk perempuan dan juga laki-laki. Ini untuk tips laki-laki mungkin ya Kak, karena sebenarnya saya juga pernah mendengar cerita bahwasannya laki-laki itu mengalami pelecehan seksual. Lantas apa yang harus ditutupi? Lantas apa yang harus diperbuat oleh seorang laki-laki agar tidak mendapatkan pelecehan seksual? Mungkin dia juga bingung ya. Aku harus kayak gimana ya biar gak dapat pelecehan seksual? Apakah salah muka aku ataukah salah postur tubuhku atau seperti apa? Kalau untuk laki-laki pandangan dari Kak Sela sendiri seperti apa? Oke, kalau laki-laki ya, jadi kan sebenarnya sama aja sih, mau laki-laki mau perempuan juga ya harus ada penyadaran juga. Terus kalau misalkan dia kayak untuk menjadi korban gitu ya, Iya? jadi dia apa ya namanya, sama aja sih kayak perempuan gitu. Sama kayak perempuan gitu ya, pokoknya harus ada penyadaran dari diri kita sendiri gitu ya. Oke. Teman-teman semuanya yang lagi dengerin podcast ini, kalian ingat ya, jangan pernah ragu, jangan pernah sungkan, atau bahkan jangan malu apabila kalian telah mendapatkan pelecehan seksual. Jangan biarkan hal tersebut menjadi bayangan kesalahan kalian setiap saat. Betul Kak? Betul banget. Betul banget. You may have 1,000 problem and you still have 1,000,000 change to be a better person. Guys, kamu mungkin saja punya ribuan masalah, tapi kamu juga harus ingat, kamu juga punya jutaan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, mungkin segitu dulu ya Kak ya podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Arini Oktaviani, pamit undur diri. See you in the next podcast. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.